Babun najasat. Wan najasatu hiyal baulu. Tahu kan? Baul, kencing. Wal ghaitu kotoran, tai. Wad damu, darah. Wal qaihu nona. Wal qaihu muntah. Wal khamru arak. Wan nabizu yang dibuat selain daripada anggur dan buah korma. Yang dibuat selain daripada tamar dan zabib atau tamar dan inab, anggur, itu disebut dengan nabiz. Jadi seperti dengan minuman keras yang dibuat daripada gandum, yang dari mangga, yang dari durian, yang daripada cempedak, yang dibuat daripada dokong, apa namanya, itu juga sama saja. Jadi yang dibuat atau yang bahannya bukan daripada tamar dan anggur, itu namanya nabiz, itu juga najis. Wa kullu muskirin ma'in. Heroin macam mana? Ekstasi macam mana? Kering, tidak ada masalah. Satu bungkus morfin, macam mana? Morfin cair, tak boleh hukumnya najis. Sementara kalau seperti dengan kokain, seperti dengan heroin, seperti dengan ganja atau dengan dadah secara amnya yang serbuk, itu kalau ada di dalam poket kita waktu kita sembahyang tidak membatalkan sembahyang. Yang najis kalau dia cair. Qala wal kalbu anjing wal khinzir wa far'u ahadihima. Asal makna daripada far'u ahadihima cawangan daripada keduanya. Maksudnya salah pilih, kambing kawin, anjing kawin dengan babi. Jadi pada situ entah macam mana sampai terkeliru, sampai tersilap. Atau juga kalau dengan kambing bermata air dengan anjing. Tak adakah kambing jantan? Itulah masalahnya. Dunia haram. Dunia dah rusak. Yang sebenarnya kambing sesama kambing, lembu sama lembu. Sekarang karena manusia yang merusak. Jadi apa kita sebut at-tanasuh? Ada yang baru ni? Hah? Lacu. Yang antara kambing dengan lembu itu apa namanya? Lacu. Jadi itu manusia yang buat macam tu. Akhirnya kambing bulunya jadi nyanyuk. Tengok anjing dikira suami dia. Akhirnya dia kawin dengan anjing. Dapat anak perempuan. Jadi anaknya itu boleh tak dimakan. Ini permasalahan kita. Itu namanya far'u ahadihima atau far'uhuma. Hukumnya haram. Kalau salah satu daripada asal binatang itu daripada yang haram, anak binatang tersebut tidak boleh dimakan. Itu kaidah kita. Idza istama'al halal wal haram, kambing kawin dengan babi. Khinzir kawin dengan anjing itu sudah pasti. Khinzir dengan unta hukumnya haram. Dengan lembu anaknya haram. Itu disebut far'u ahadihima. Wal wadyu wal madyu. Wadyu itulah dengan air yang cecair yang keluar setelah kita kencing. Disebut dengan wadyu. Ini kita laki-laki perempuan saya tak tahu sebab kita bukan perempuan. Kita laki-laki lebih tahu. Jadi kadang-kadang selepas kita kencingkan kita sunat yang disebut dengan istibra. Sunat beristibra. Beristibra itu artinya memastikan sisa atau baki daripada kencing yang ada di salurannya itu terkeluar. Itu mana istibra. Macam mana? Dengan cara bertanaton. Batuk. Dia menekan ke bawah tak? Jadi yang baki itu akan keluar. Itu namanya istibra. Nabi kita mengatakan dengan yang kedua, ini terseksa di dalam kuburnya, di annahu la yastabri'u minal baul. Sebab dia tidak hati-hati di waktu bersuci. Laki-laki perempuan tidak ada bedanya. Jadi kalau waktu kita beristibra kadang-kadang setelah kita diurut dah. Setelah kita mengusap dari atas sampai ke bawah, kadang-kadang terasakan ada cecar yang kentang di telunjuk tangan kita. Itu namanya wadyu. Air yang keluar selepas kita kencing namanya wadyun. Mazyun, kuntu rajulan mazzaan, perkataan daripada baginda Ali, itulah dengan cecair yang keluar sewaktu kita dekat dengan istri, sewaktu dengan seseorang sedang berseronokan dengan istrinya, itu disebut dengan madzi. Perempuan kadang-kadang diistilahkan dengan keputihan. Wala yukalu lahmuhu idza dzubih wa ma la yukalu lahmu idza dzubih. Dan juga dengan tiap jenis binatang yang tidak halal dimakan dagingnya kalau disembelih. Gajah kalau disembelih tidak halal. Kera tidak halal, kura-kura tidak halal. Qala wal maitatu, dan semua jenis bangkai kecuali ikan, belalang dan manusia. Wala banu ma la yukalu, dan juga dengan air susu jenis binatang yang tidak dimakan dagingnya selain daripada manusia, hukumnya juga najis. Seperti dengan air susu keledai, najis. Wa sya'rul maitati, dan bulu-buluan rambut daripada binatang, najis. Wa sya'ru ghairil ma'kul,
dan bulu-buluan binatang yang tidak halal dimakan seperti kucing, apabila tertanggalkan di waktu dia masih hidup, itu pun juga najis. Tapi kalau sedikit dimaafkan. Bulu kucing ada pada pakaian kita, sedikit tidak apa. Wa maniyul kalbi wal khinzir, jelas. Wal anfihatu, anfihah sama dengan usus. Itu yang diambil atau sama dengan kirish yang diambil daripada anak kambing. Jadi al-anfihah, saya pun juga tak pernah tengok macam mana bundanya, tapi dengan kirish, dengan tempat penampungan daripada kotoran di dalam perut kambing yang masih kecil atau yang masih kecil, masih halus sebut kecil juga. Nah, jadi disembelih dengan kotorannya tadi itu diambil, dengan anfihahnya tadi itu diambil, dan selanjutnya digunakan untuk mengeringkan atau untuk membekukan air susu yang sehingga setelah anfihah tadi itu diambil dan dimasukkan ke dalam air susu yang cair, dia akan kental menjadi kiju atau juga menjadi jubnah. Jadi untuk berubah daripada air susu kepada jubnah, cara kita memprosesnya dengan memasukkan al-anfihah. Jadi kata anfihah itu adalah bahagian daripada usus, bagian daripada perut anak kambing yang diambil untuk kita membekukan air susu. Hukumnya tahirah. Kalau diambil daripada sakla, daripada anak kambing yang disembelih, lam takul yang tidak memakan selain daripada air susu ibunya. Masalah tidur ngorok, lalu bermasalah macam itu sebelum kawin, rumit juga masalahnya kalau selepas kawin. Tapi kadang-kadang ada juga dengan sebagian, kalau tak ada orang yang mengorok, dia tak boleh tidur, dia tak boleh lena. Kecuali kalau pada waktu dia tidur di asrama, situ dua orang bilik situ, dua orang bilik sini, bukan jangan bising, harus bising. Nah, baru dia boleh lena. Jadi itu sudah jadi hiburan. Di mana dia tidur, di Alexandria, di Mesir, di sana, di sini. Teman-temannya kalau waktu dia bersama di bilik tidur, mengorok semacam itu. Yang akhirnya kalau tak ada hiburan semacam itu, dia tak boleh tidur. Ini masalah, ini penyakit. Jadi kalau kemudian sang istri macam tu macam mana? Kalau seandainya sama tak ada masalah, seirama. Jadi istri juga tidurnya. Suami Masya-Allah tabaraka, ada yang sekali itu keras sekali. Ala kulli hal, bukan itu masalah kita. Masalah kita ada dengan seseorang waktu itu mulut terbuka. Sehingga dengan air liur meleleh keluar. Ini apa hukumnya? Bangun tidur bantal basah, air liur di situ. Masya Allah tabarakallah. Kalau dengan baunya, Masya Allah tabarakallah, ahsanul khaliqin. Rabbana kama khalaqtana. Jadi ma yasilu min faminna ini, kalau itu dari pencernaan, ma'idah, daripada pencernaan, hukumnya najis. Di angkana la yang qati'u idza tala namuhu najisun. Jadi jawabannya wa ma yasilu min faminna ini najisun, yang mengalir daripada mulut orang itu liur, dia itu adalah najis kalau itu daripada pencernaan. Tapi kalau daripada lahawa, dari celah-celah gigi gerham atau gerham, gerham, lahawa, fala atau daripada tengkok, tenggorokan, diangkana yang katiu fatahirun, selesai. Wal udwul munfasilu minal hayy hukmuhu hukmu maitati dzalikal hayawan. Ingat, kita sebutkan 4 jenis binatang, 2 yang haram bangkainya, 2 yang halal bangkainya. Yang halal bangkainya ikan dengan belalang, begitu tadi tuh. Sementara yang haram bangkainya kambing dengan lembu dan juga dengan yang seumpamanya. Permasalahan kita sekarang, bagaimana kalau waktu dengan kita, kenakan kita dengan ikan keli, kita kena juga dengan ikan tilapia, kita kena juga dengan ikan tauman, kita juga kena dengan ikan mas, atau ikan yang besar yang timbangannya sampai 5-6 kilo. Kalau kita siang, seperti es kita tak punya, mau diletakkan di mana? Sayang kalau besok. Jadi dengan kita punya pertimbangan lain. Kalau kita siang hari ini, masalahnya berubah dagingnya. Jadi bagaimana? Kalau dengan ikan yang sebesar 1,5 kilo ikan keli tadi itu, kita bagi 2 saja. Jadi nampaknya kita hari ini mau makan ekornya dulu. Jadi kita potong ekornya saja dan kita masak. Boleh tadi makan? Di satu masalah. Masalah kedua, kibas jalannya macam lenggang-lenggok, Allahu Akbar. Istri sedang mengidam.
Istri sedang bilang, tengok ekor kibas lenggang-lenggok macam tu. Bang, saya mau ekornya saja, Pak. Mau beli kambing? Tak mau kambing. Kibas tak mau, saya mau ekornya saja. Atau tengok telinga kambing lebar sekali. Sampai meleleh lihat dia ke sini. Kenapa? Saya makan telinga kambing itu. Itu saya cerita dulu kan, masih ingat cerita saya. Kemana-mana saya bawa cerita itu. Seorang istri salah seorang pelajar di Mesir mengidam saat ketika tengok kepala botak orang Mesir. Jadi mengidamnya macam mana? Bukan dia mau makan kepala, dia mau sentuh kepala yang botak tu. Bang, itu kepala tu saya mau sentuh bang yang itu. Macam mana kita boleh ya bas mandi dan saya kalau tak ada suaya merati bah. Tak ada, tak boleh. Macam mana? Jadi dia pun jadi bingung. Macam mana caranya? Kalau untuk mencari kepala botak banyak. Tapi untuk menyentuh kepala botak itu siapa yang mau? Maukah dia, berkenankah dia bagikan kepala botak dia itu kepada istri kita? Istri kita pun juga tak boleh sentuh. Ini masalah. Akhirnya terpaksa suaminya bergundul. Suaminya bergundul, mohon maaf nih, angkat rupiah. Suaminya bergundul, setelah bergundul, istri kalau tak sentuh gundul suaminya itu dia tak boleh lena. Dia usah. Masya Allah. Baru dia boleh tidur. Itu problem juga kalau ada yang mengidam semacam itu. Tapi lebih mendingan mengidam kepala botak daripada mengidam mau makan tanah, mau makan pasir, apalagi mau makan binatang-binatang yang liar. Kemarin tambahan itu dengan penyelidikan kawan-kawan kita di sana, ternyata mereka-mereka yang dijangkiti penyakit SARS justru yang senantiasa memakan khinzir atau yang memakan binatang liar. Dan dengan semua jenis binatang liar itu dengan restorannya ada di Singapura. Yang mau makan kucing ada, yang restoran untuk menyajikan kucing ada, anjing ada, tikus ada, ular ada. Semua jenis binatang yang jijik itu ternyata dihidangkan di sana. Sementara negara-negara tidak. Kita Malaysia tidak. Thailand. Saya pada waktu pergi ke Thailand pada masa SARS pada waktu itu. Kalaulah ada yang datang dari Hong Kong atau dari mana Cina atau juga daripada Singapura, sementara daripada negara kita asal, kecuali kalau dengan yang terlibat dengan tadi itu dipermasalahkan. Ala kulli hal, kembali kepada permasalahan kita. Jadi macam mana hukumnya? Istri kita yang mengidamkan ekor kambing tadi itu atau dengan daun telinganya, apakah boleh kita kerat ya? Apakah boleh kita kerat, kita potong daun telinganya itu untuk istri kita menyantapnya, untuk istri kita memakannya? Hukumnya macam mana? Hukum telinga kambing yang dipotong, yang dikerat waktu dia masih hidup, kahukmi maitatik. Seperti hukum bangkai kambing. Hukum bangkai kambing haram. Berarti yang itu pun juga hukumnya haram. Sementara kalau dengan ikan yang besar itu ekornya kita potong, hukum ekor ikan yang dipotong waktu ikannya masih hidup sama dengan hukum bangkai ikan itu sendiri. Bangkai ikan hukumnya tahir. Nah, begitu juga halnya dengan yang kita potong tadi daripada ekornya. Ini masalah memakan. Hati-hati, jangan salah paham. Masalah memakannya memang tidak ada masalah. Boleh saja dan hukumnya sama dengan bangkainya. Tapi masalah memotong ikan atau membelah dua yang walaupun ikannya masih hidup tetap hukumnya haram. Sebab itu menyiksa binatang, menyiksa makhluk yang halal untuk kita makan. Tak boleh. Kalau mau kita siang, kalau mau dimakan, makan. Sementara kita potong ekornya saja untuk kepentingan istri, tetap hukumnya haram. Bukan haram dimakan, tapi haram kita lakukan. Qala rahimahullahu ta'ala. Kita teruskan. Setengah jam, kemudian kita baru berhenti. Rehat sekejap. Wal alaqatu. Qala wal udwul munfasilu, dan juga dengan anggota yang terlepas daripada binatang yang hidup, hukumnya sama dengan binatang, sama dengan bangkai binatang itu sendiri. Kalau dia suci seperti ikan, hukumnya suci. Kalau tidak seperti himar, maka hukumnya najis. Wal alaqatu, dan dengan alaqah. Alaqah itu dengan segimpal darah. Wal mudghah, segimpal daging. Wa rutubatu farjil mar'ati, dan juga dengan rutubah, mungkin dengan bisa kita sebut dengan lembab, kelembapan. Asal daripada rutubah itu basah-basahan. Rutubah itu kelembapan yang ada di dalam kemaluan seorang wanita. Kelembapan kemaluan seorang wanita. Ini macam mana taswirnya? Taswirnya sayang sekali. Kita saja dengan seseorang, mohon maaf, apa kan? Kalau seandainya di masjid pun kita bacanya macam ini juga. Jadi saya tidak ikut mendukung dan juga tidak ikut membicarakan masalah yang dibahas sejak pada beberapa waktu yang lalu di Malaysia mengenai mencarut.
Yang semacam ini kalau dibaca di masjid pun tetap kalau faraj itu akan diartikan dengan faraj. Tidakkah faraj akan berubah dengan telinga dan menyentuh telinga perempuan? Tidak ada faraj perempuan. Bagaimana kemaluanmu diganti dengan hidung misalnya, dan menyentuh hidung laki-laki, hidung perempuan itu tidak membatalkan wudu. Ya memang tidak membatalkan wudu, tapi bukan faraj diartikan dengan hidung. Faraj hidung. Jadi maknanya tidak akan mungkin kita mengelak daripada yang porno atau yang lucah hatta waktu kita mengajar di masjid, sebab kadang-kadang memang begitu bacaannya. Jadi maknanya yang kita istilahkan dengan mencarut itu tidak boleh, itu tidak ada kamusnya. Maksudnya kalau dalam masa tuntutan, pada waktu kita dituntut untuk mengucapkan yang seperti itu. Warutubatu fajr mar'ati, lucah macam mana? Kalau dengan sang suami memasukkan telunjuk tangannya ke dalam faraj istri dengan kelembapan di dalam, tentu dengan telunjuk tangannya akan basah. Itu apa hukumnya? Apakah kira-kira misalnya dia termasuk daripada golongan yang mengatakan menyentuh kulit wanita itu tidak batal? Selepas tangannya masuk ke situ, dia mau sembahyang. Dia sudah berwudu. Dia menyentuh kulit perempuan ikut pendapat yang mengatakan tidak batal. Telunjuk tangan masuk ke sana, dengan kelembapannya tadi itu telunjuk tangannya menjadi basah. Apakah wajib dicuci, wajib dibasuh terlebih dahulu sebelum dia sembahyang? Atau itu hukumnya tahir? Jawabannya hukumnya tahir. Qala wa baydul ma'kuli wa ghairihi, dan juga dengan telur binatang yang halal dimakan dan yang tidak halal dimakan. Sini cicak tak banyak, cicak. Karena sebut cicak. Di Indonesia, di Malaysia cicak banyak. Masya Allah, tabarakallah. Dengan cicak yang memakan nyamuk tak aman. Di mana ada nyamuk cicak banyak, itu di tempat kita. Tapi dalam waktu yang sama, cicak ini juga menyumbangkan sesuatu yang berharga kepada kita, itu dengan telurnya. Nah, dengan telur cicak tadi itu boleh tadi makan. Misalnya, kalau krisis makanan, krisis lauk, maka boleh dengan kita makan telur buaya, telur ular, atau juga dengan telur cicak. Apakah boleh dimakan? Jawabannya, semua jenis telur selama tidak mengandung racun dan tidak membahayakan kepada kesehatan, hukumnya tahir, hukumnya bersih. Jadi yang kalau kebetulan mau makan telur cicak, tak haram masalah. Penyu silakan, buaya silakan, ular silakan, tapi dengan catatan tadi itu tidak mengandung racun dan juga tidak memudaratkan. Kalau memudaratkan jelas hukumnya haram. Sementara kalau tidak memudaratkan tidak apa. Qala, itu mana baydul ma'kuli wa ghairil ma'kul. Wala banu, air susunya, wa syaru wa sufuhu. Sup dengan asal sup daripada bahan wol yang diambil daripada unta, ibil. Wa wabaruhu daripada kambing, bulu kambing. Risuhu itu dengan sayap. Apabila berlepas di waktu dia masih hidup atau selepas disembelih, hukumnya tahir. Wa arakul hayawanit tahiri tahirun hatal farah, dan dengan keringat daripada binatang yang suci itu hukumnya suci hatal farati. Begitu juga dengan farah. Farah di sini bukan tikus, farah tikus, tapi farah yang dimaksudkan di sini adalah pusar atau pusat daripada hijab yang setelahnya akan menjadi minyak harum yang kita sebut dengan misik. Itu disebut dengan farah tempatnya itu. Qala wariquhu ludahnya, damuhu air matanya, wala banul adami itu susu manusia, wa maniyuhu air maninya, kesemuanya ghairu najisin, jelas. Wa kadza maniyu ghairihi, dan begitu juga dengan sperma daripada yang lain daripada manusia selain daripada anjing dan babi, hukumnya tahir. Mani kambing tahir, mani kucing tahir. Qila najisun wala yaturu syai'un minan najasati, dan tidak ada sesuatu pun yang bersih daripada najis kecuali arak kalau menjadi cuka, dan kecuali kulit kalau disamak. Wa najisan yasiru hayawana, dan najis yang menjadi binatang. Pernah tahu ada dengan istilah kita tai mantung? Tahu tai mantung? Tai ayam yang kental, yang kalau kena tangan, kena kaki itu kalau kita cuci hanya dengan menggunakan sabun sekali saja kadang-kadang baunya tak hilang. Itu tai apa tersebut? Nah, itu disebut kalau kami sebut dengan tai mantung, tai semacam itu. Itu biasanya dengan perantaran sinar matahari dan juga dengan debu yang berterbangan, setelah beberapa waktu itu akan jadi binatang. Nah, itu maknanya binatang berdasarkan daripada najis. Binatang yang berdasarkan daripada najis itu pun hukumnya tahir. Qala
Wa idza takhallalatil khamru, apabila dengan arak itu berubah menjadi cuka dengan tidak melemparkan sesuatu ke dalamnya, yima berubah binasya dengan dirinya atau dengan memindahkannya daripada sinar matahari ke tempat yang teduh naung zil, atau daripada tempat yang naung kepada pancaran matahari, au bi fathirasi, atau dengan membuka tutupannya, maka dia akan menjadi bersih ma'ajazaidun, dan wadah, botol, tempat minuman keras itu disebut dengan ad-danni. Jadi dengan botolnya bukan hanya sekedar isi dalam yang menjadi cuka yang menjadi bersih, dengan botolnya, wadah tempatnya atau bekasnya pun juga seperti itu. Al-mulaqiyati, yang tersentuh dengan minuman keras, wa ma fawqa, dan yang di atasnya, mimma asabadu indal ghalayan. Titik, ghalayan di waktu mendidih. Ghalayan ini ukurnya semacam ini saja, tak penuh, tak sampai sini. Tapi di waktu ghalayan, di waktu dia mendidih, apa bahasa mendidih? Menggurah. Hah? Menggelegak. Waktu dia menggelegak, jadi dengan tadi itu akan naik kadang-kadang sampai penuh. Seperti dengan Pepsi misalnya, kalau kita kocak macam ini, jelas akan penuh. Itu namanya ghalayan. Nanti selepas beberapa waktu berikutnya, mungkin setelah dia menjadi hal, cuka, kembali ke asal. Jadi ke tempat semula, ukurannya separuh saja. Nikah tadi basah dengan arak, basah dengan minuman keras. Apa hukumnya? Basah dengan khamar. Kalau yang ini dihukumkan bersih, yang di atasnya indal ghalayan pun juga hukumnya bersih. Itu yang dimaksudkan. Qala fa in ulqiya fiha syai'un fala, kalau ada sesuatu yang dilemparkan, tidak, kita sampai kepada babu salat. Fala wadabhu, arti daripada menyamak itu adalah menanggalkan sisa-sisa daripada kotoran. Bikulli hirrifin, apabila sisa. Jadi dengan baki, menanggalkan baki daripada yang lekat di kulit, seumpama lemak, seumpama daging. Qala bikulli hirrifin, dengan tiap yang rasanya hirrif, seperti rasa cuka, itu disebut hirrif. Apa bahasa kita? Bukan pedas, masam. Dia bukan masam. Seperti dengan buah-buahan pun ada yang masam, tapi kita masih boleh telan. Tapi kalau dengan cuka bukan sekedar masam, tapi rasa menggigit kepada lidah kita atau kepada bibir kita, itu disebut dengan hirrif. Yang seperti itu tai burung merpati atau tai burung darah, atau kita sebut dengan burung amam, burung merpati. Qala walau najisan, yang walaupun daripada tai burung najis, yang walaupun daripada najis, wala yakfi, dan tidak memadai menyamak kulit itu dengan menggunakan melek, garam, tanah, matahari. Wala yajibu, dan tidak diwajibkan kita menggunakan di pertengahan kita menyamaknya, akan tapi wajib kita menggunakannya ba'da darli, setelah kita menyamaknya. Dan hukumnya seperti dengan air, seperti dengan kain yang kena najis, maka wajib kita membasuhnya dengan air yang bersih. Wala yathuru bihi, dan tidak akan menjadi bersih bihi bidabghi, jildu kalbin, kulit anjing, kulit babi yang walaupun disama. Walau kana ala jildi sya'run lam yathuri sya'ru bidabghi, kalau seandainya di atas kulit tadi itu terdapat bulu-buluan, maka dengan disama tadi itu bulu-buluan tersebut tidak bersih, tapi kalau sedikit itu dimaafkan. Yang menjadi bersih itu adalah kulitnya. Wa ma tanajjasa, dan sesuatu yang kena najis disebabkan kena tersentuh sebagian daripada anjing dan babi, tidak akan bersih kecuali dengan mencucinya 7 kali, dan salah satunya dengan tanah yastaibu, yang merata kepada tempat yang dikena najis. Wa yajibu masjuhu, dan wajib kita mencampur tanah dengan air yang suci. Wa yundabu, dan disunatkan kita meletakkan penggunaan tanah dengan air itu pada kali yang terakhir. Jawaban masalah yang selalu ditanyakan, wala yakunu ghairu turabi maqamu qasabunin wa usnanin, sama saja jenisnya. Jenis juga daripada pembersih. Jenis pembersih disebut dengan usnan. Mungkin kalau dengan bahasa Kalimantan disebut dengan kelara. Kelara itu ada besarnya seperti dengan buah keras. Kalau buah keras hitam, seperti dengan jenis buah keras besarnya seperti itu. Tapi kalau dengan kulitnya sama dengan buah tamar yang sudah hitam. Kalau kita gosok kalau kita gosok dengan bros gigi, itu dalam jangka beberapa detik saja akan keluar sabun. Nah, itu disebut dengan husnan. Artinya alat pembersih macam daripada tumbuh-tumbuhan digunakan untuk pembersih. Untuk membersihkan sesuatu, kasabunin. Jadi tidak ada yang memadai sebagai pengganti daripada tanah. Tidak ada yang boleh menggantikan tanah. Harus dicuci yang ke-7 kalinya dengan tanah. Qala walau akhiratan takulu najasatan, kalau kita tengok kucing makan tikus.
Summa syaribat min ma'iduna kullataini, kemudian dengan kucing tadi itu meminum air yang kurang daripada 2 kolah, katakanlah seperti dengan gayung atau ember atau dengan timba. Qabla an taghiba anhu, sebelum menghilang daripada pandangan kita, najasadhu, air yang di dalam timba tadi itu menjadi najis. Wa in ghaba, kalau kucing tadi itu menghilang setelah dia memakan tikus, yang kemungkinannya barangkali dia meminum air atau membasuh mulutnya, kalau ditakhirkan seperti itu, summa syaribat minal ghari lam yunajjisu. Ini air. Betul apa yang dikatakan. Air tidak punya warna. Ini air nila nih. Air tidak ada warna, tapi kenapa warnanya macam ini? Ya gelasnya ada warnanya. Kalau dengan gelasnya merah, airnya jadi merah. Kalau dengan gelasnya kuning, airnya akan jadi kuning. Gelasnya biru, airnya akan jadi biru. Jadi kalau kebetulan kita tengok kucing makan tikus, bukan tikus makan kucing, kesian. Coba, pengeliruan yang berlaku, kita selalu menonton kan, selalu paling tak pernah ada Tom and Jerry waktu kita menonton. Terus selalunya kalau itu siapa? Yang pintar itu tikus. Dan yang selalunya kalah kucing. Ya walaupun kucing besarnya sebesar harimau, kalah juga dia. Sebenarnya yang pintar itu kucing, bukan tikus. Tikus itu adalah mangsa dia. Tapi kenapa dibalik? Supaya senantiasa yang betul menjadi salah, yang salah menjadi betul. Jadi yang semestinya tikus yang kalah, justru tikus yang dimenangkan di situ. Kucing saja yang kalah, kucing saja yang kalah. Kenapa? Tapi itu pun kita tonton juga. Yang problemnya kita. Jadi kalau kebetulan kucingnya makan tikus, kita tengok dengan mata kepala kita, kucing memakan bangkai ayam, memakai burung, berarti najis. Mulutnya mau tak najis. Terus dia minum air. Apakah air kita ini boleh kita minum? Kalau kucing selepas makan tikus tadi itu hilang, mungkin dia minum dulu ke sumur, ke telaga, atau dia basuh mulutnya misalnya. Iftiradi saja masalah itu. Yang jelasnya hilang daripada pandangan kita. Selepas dia makan tikus, dia hilang. 2 menit berikutnya tikus tadi itu menjilat minuman kita. Apa hukumnya? Bahaya. Masih boleh kita minum. Kenapa? Sebab ada kemungkinan kucing tadi setelah makan tikus keselak, terus dia pergi ke sungai atau pergi ke telaga atau pergi kemana saja, minum air itu, dia basuh mulutnya, kemudian pada waktu dia kembali mulutnya sudah bersih. Itu kata fuqaha besar itu. Mana ada tikus beristinja? Tikus tak tahu istinja, tahu-tahu basuh mulut. Makan najis pun dia ada, selesai tidur saja lagi. Qala seterusnya, wa dukhanun najasati, ini masa bakar jagung bakar atau membakar jagung. Kadang-kadang dahulu kita kan masih menggunakan dapur daripada tanah. Ingat, masa ada sekarang. Jadi dapur yang dari tanah itu, apa namanya? Dapur namanya dapur. Jadi kita letak periuk di sana, waktu kita menggulai, waktu kita memasak. Kadang-kadang karena kita menggunakan bahan bakar daripada kayu, jadi dengan abunya itu menjadi tempat atau menjadi lahan yang paling sesuai sekali untuk kucing berak di situ. Dia buka sikit, senang dia buka kan, bukan seperti dia buka tanah keras, itu senang buka sikit saja, duduk di situ dia buang. Kadang-kadang 2, 3, 4 biji itu sudah menjadi satu dengan bahan bakar yang di sana. Kayu dengan bahan bakarnya ada daripada tai kucing. Kadang-kadang ada orang bakar jagung di situ. Ini cerita bahan jagung. Jadi kita bakar jagung, masya Allah, sudah besar. Baunya pun lain, Ustaz. Ya memang. Ada bau tai kucing gitu. Itu kelainannya. Tapi justru dia yang sedap. Dia yang lain-lain itu sedap. Kan kita di Thailand. Kawan-kawan waktu pergi ke Thailand, yang dicari wudu. Kita Malaysia tak buat. Kalau lebat pun tak seperti yang di sana. Sana masih original lagi. Masya Allah, tabarakallah. Baunya Allahu Akbar. Memakan belacan saja hukumnya makruh. Tapi kalau tak ada belacan pula buat tambal, tak sedap. Ini yang jadi masalah dengan kita. Tadi yang kita minati itu kadang-kadang sesuatu yang makruh menurut hukum. Ala kulli hal, sekarang masih dengan masalah hukum. Kalau kebetulan kita membakar sesuatu dengan bahan bakarnya daripada najis, daripada tai kucing, kira-kira jagung tadi boleh dimakan tak? Itu namanya dukhanun najasati. Asap daripada najis. Qala najisun. Dan dimaafkan kalau sedikit. Fa'in masaha katsirahu, kalau kita menyapu yang banyak itu daripada tanur, artinya periuk tempat kita memasak, bi khirqatin, dengan khirqah yang ya bisa yang basah, fazala, maka hilang kotorannya, itu hukumnya menjadi bersih. Atau dengan yang bi khirqatin ya bisa kering, fazala tahura, maka
setelah hilang hukumnya bersih. Au ratiba atau basah, fala fa in qubisa alaihi fadhahirun. Kalau dengan kita membakar roti dengan menggunakan tanur yang sudah kita sapu, maka hukumnya tahir. Wa asfalur raghibi, dan bawah daripada roti itu najis, sebab itu yang tersentuh dengan najis atau dengan dukhanun najas, dengan asap najis. Wa yakfi, dan memadai untuk kencing anak laki-laki yang tidak memakan selain daripada air susu dengan menyemprotnya mempercikkannya ma'ghalabatil ma', dengan air yang merata. Ghalabah, air yang mengalahkan, maksudnya airnya banyak. Wala yustaratu sailanu, dan tidak memadai kalanya sekedar. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan sailanuhu, mengalirkannya, yang walaupun tidak mengalir. Sementara kencing daripada anak perempuan, begitu juga dengan khunsa, maka akan dibasuh tempat pakaian yang dikenanya, seperti dengan perempuan yang sudah dewasa. Wa ma siwa dzalika minan najasati, dan yang selain itu daripada jenis-jenis najis, ilam yakun lahu ainun, kalau tidak ada bendanya, cukup dengan mengalirkan air alaihi. Wa in kana lahu ainun, kalau seandainya najis itu ada bendanya seperti dengan tai, tanggalkan tainya dulu. Kucing berak, ambil tai kucingnya baru kita bersihkan. Jangan kita bersihkan dengan tai kucingnya, tidak akan bersih. Itu jelas. Karena lahu ainun, benda, wajib izalatu ta'min, wajib kita menghilangkan rasa. Wa in asura, yang walaupun sulit. Wa launin wa rihin, dan menghilangkan warna dan bau kalau mudah. Fa in asura izalatur rihi wahdahu, kalau kebetulan susah untuk kita menghilangkan, sulit untuk kita menghilangkan bau atau dengan warna salah satunya saja, lam yadurra baqa'uhu, kadang-kadang seperti dengan kain yang kena darah haid, kalau lambat dibasuh kadang-kadang dengan bekas darah itu tidak akan hilang, itu dimaafkan. Ini ijtama'a, warna ada, bau pun juga masih utuh, darra itu memudaratkan. Wa yustaratu wurudul ma', akhwat, ikhwat, kita ketinggalan. Kalau kebetulan dengan kita waktu kita membasuh lampin. Jadi waktu kita membasuh lampin, air la budda yakuna waridan. Jadi cara yang paling praktis kita waktu kita mencuci pakaian yang kena najis, ya memang kita gantungkan di atas tali, bantam tali, letakkan kain di sini. Kain yang kena najis tadi itu, tuangkan air di atas. Berarti air itu warid, air itu mengalir. Jangan sampai pakaian yang kena najis tadi itu justru itu yang kita masukkan ke dalam timba yang airnya kurang daripada 2 kolak. Itu menyebabkan air timba itu menjadi mudah najis. Jadi yang kotor tidak lebih daripada celana dalam saja, yang bersih banyak. Jadi misalnya seperti dengan sarung atau dengan kain, seperti dengan baju, seperti dengan celana panjang, seperti dengan sorban, seperti dengan sejadah, itu semuanya ada di dalam bekas pakaian besar. Saya sebut dengan gayung atau dengan ember. Yang kebetulan dengan celana yang kena najis atau yang kena dengan mani, kalau menurut pendapat ulama Hanafiyah, atau dengan kencing, secara disepakati, yang najis tadi itu kalau kita masukkan ke dalam bekas air yang ada di dalamnya semua jenis pakaian kita yang bersih, itu menyebabkan semua pakaian kita akan menjadi mudah najis. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Satu, setelah kita gosok, kita bersihkan dengan sabun dan juga dengan gunakan peralatan dengan benda-benda lainnya. Ambil, pegang di tangan, tuangkan air di sebelah kanan. Jadi air akan mengalir. Ya imam macam tu, imam dengan gunakan pipe, imam dengan gunakan timba, kita tuangkan air ke atas pakaian. Itu maknanya al-ma'u waridan. Qala wa in asura wa yustaratu wurudul ma'i ala al-mahalli lal asru, tapi tidak wajib kita memerahnya atau memerasnya. Wa yundabu ba'da taharati, dan disuratkan setelah kita membersihkannya, membasuh kedua dan ketiga. Wa yakfi, dan memadai waktu kita membersihkan tanah bumi, permukaan bumi yang kena najis, bizaibil mukatarati bil ma'i, bizaib dengan yang cair, bil mukatarat, qala dengan menuangkan air, sebab saat ketika dengan air dituangkan ke atas tanah, air itu akan meresap ke dalam. Wala yustaratu nubuhu, dan tidak disyaratkan kita mengeringkannya, walau dhaba atharu najasatil ardi, kalau seandainya kesan najis daripada bumi tadi itu hilang disebabkan karena panas, disebabkan karena dengan sinar matahari, au narin au rihin, lam tathur hatta tursa, tidak bersih kecuali setelah dibersihkan. Dan tiap cecair selain daripada air, kakhalin, pakai titik, khal, cuka, walabanin, air susu,
Tidak tanajjasa, apabila kena najis tidak mungkin kita membersihkannya. Kecap kalau kena najis tak boleh kita bersihkan. Air susu kalau kena najis tak boleh kita bersihkan. Semua jenis Pepsi, Coca-Cola dan lain sebagainya. Fa in kana jamidan kasami, kalau seandainya kental seperti dengan minyak samin yang sudah kental, alqa, maka kita akan melemparkan najisnya dan yang ada di sekelilingnya, sedangkan yang baki hukumnya tahir. Wa ma qasara bin najasata in taghayyara aw zada waznu fanajisun wa illa fala. Fa ma qasara bin najasata, dan ayat yang kita gunakan untuk kita mencuci najis apabila dia berubah atau bertambah timbangannya hukumnya najis. Kalau dia tidak berubah dan tidak bertambah timbangannya hukumnya tahir. Dan apabila mencapai 2 kolam maka hukumnya suci dan menyucikan. Wa illa fa hukmu hukmul mahil, dan kalau tidak sampai 2 kolam maka hukumnya seperti dengan hukum tempat setelah dibasuh. Kalau dengan hukum tempat dikatakan sudah suci, maka dengan airnya itu juga dikatakan suci. Wa illa fa najisun wallahu a'lam. Kita bersolat, insyaallah kita